Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, kawan kerabat, para senior yang sering kita berinteraksi. Pada kali ini saya sedikit memotret berkaitan dengan peta politik 2024 ya, bahwa koalisi itu sudah mulai digadang-gadang atau mulai diinisiatif oleh atau dilakukan langkah-langkah oleh para elit partai politik ya. Kemarin telah kita lihat bahwa ada koalisi utamanya Prabowo dan Muhaimin Iskandar ya. Pertemuan PKB dan Gerindra cukup membuat banyak mata tertuju ke sana. Kemudian koalisi yang juga baru ya, rencana koalisi istilahnya, yang telah dibentuk atau telah sedang diikhtiari oleh Anies dan AHY. Ada koalisi juga yang nanti kita lihat ini adalah Puan Ganjar ataupun Ganjar Erick Thohir ya. Dan beberapa peta koalisi yang juga berkemungkinan akan lahir ya. Para calon seperti Erlangga Hartarto, kemudian Gatot Nurmantio, ini poros-poros atau figur-figur yang akan membentuk poros sendiri. Jadi diperhitungkan secara politik peta pemilu 2024 ini berkisar 4 pasangan calon. Kalau itu simulasi yang berdasarkan realita politik elektoral ya, sesuai kursi dan basis dukungan publik di pemilu sebelumnya. Nah, ini apa artinya? Bahwa proses demokrasi kita sedang jalan ya. Bahwa apa yang telah dilakukan para politisi tentang bagaimana menyatukan persepsi, menyatukan kepentingan terutama dalam kancah politik, dalam kancah pemilu dalam hal ini sudah sedang dilakukan. Kita berharap bahwa dari proses-proses yang dilakukan ini demokrasi kita makin kuat, konsolidasi demokrasi makin rapi, dan edukasi publik terus digenjot atau diperkuat dalam rangka mencerahkan rakyat kita, mencerahkan para politisi kita dan akademisi atau kaum intelektual, para pengamat, para ahli politik bisa juga berkontribusi mengambil bagian dalam peran-peran dan fungsinya masing-masing. Sehingga setiap orang di negara ini mengambil bagiannya sendiri-sendiri dalam rangka melahirkan atau menciptakan mesin pendidikan politik ataupun edukasi politik yang membuat publik itu terbuka pikirannya, menerima tentang perbedaan pilihan dalam konteks kita berdemokrasi. Selain itu, perlu juga kita pantau, perlu kita lihat dan kita telaah ya, bahwa para elit partai ini sedang menciptakan situasi atau bisa disebut ini adalah kondisi pertarungan pemilu 2024. Jadi prakondisi ini telah dilakukan oleh elit kita, baik elit partai ya dalam hal ini, dan tentu ini adalah sebuah rangkaian atau sebuah mata rantai yang saling terhubung antara satu ketua umum partai dan ketua umum partai lainnya. Sehingga jangan terlalu panik kalau kita hari ini melihat bahwa kok kenapa PKB bisa ketemu sama Gerindra ya, padahal dari dulu atau dari beberapa momentum dan kesempatan sejarah berkoalisi PKB ya beroposisi atau mengambil posisi kontra dengan Gerindra itu sendiri. Pak Prabowo yang kalah tidak berkoalisi ya, waktu itu tidak berkoalisi dengan PKB. Tapi peta politik sekali lagi ini berkembang, ini dinamis, sehingga tidak bisa kita hari ini melakukan kesimpulan, mengambil persepsi publik bahwa yang telah
terlihat dalam kasat mata kita ini sudah selesai, tapi proses demokrasi ini masih tetap jalan, sehingga kemudian patut kita juga membaca sisi-sisi atau aspek tertentu yang ini berkemungkinan terjadi dan berpotensi memperkuat peta koalisi politik itu sendiri atau bahkan memperlemah. Karena dalam membangun koalisi atau kompromi politik tentu secara otomatis melahirkan yang namanya blok. Ketika koalisi ini baru dibangun, akan membuat kelompok lain ditinggalkan atau koalisi lain yang ditinggalkan, sehingga circle-nya bisa ketemu dan bisa akan saling beririsan atau terputus maksudnya. Nah, inilah yang harus menjadi fokus dan perhatian kita. Saya berharap bahwa pola komunikasi para elit ini tetap dibuka ya, baik itu PDI yang dalam hal ini sebagai partai besar, maupun Golkar, Gerindra, Nasdem, dan lain-lain, yang kita berharap mereka ini sebagai partai yang sangat besar, cukup besar, memberi contoh bagaimana kita berpolitik yang santun, bagaimana kita berdemokrasi yang ceria gembira, riang gembira, menjadikan momentum pemilu sebagai festival politik atau festival demokrasi. Sehingga berbeda bukan berarti kita bermusuhan, tetapi berbeda adalah bagian dari pilihan politik, dan itu menegaskan bahwa mereka yang berbeda dengan kita adalah teman berpikir sebetulnya, atau teman untuk kita beradu narasi, beradu konsep tentang kemajuan, kepemimpinan, dan peradaban Indonesia yang lebih baik dan lebih maju ke depan. Mungkin itu dulu beberapa pendapat singkat dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.